Terima kasih teman-teman wartawan, silakan duduk. Kita membangun partai ini, kita memiliki visi mewujudkan Indonesia bahagia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan kita memiliki basis politik para pelaku UKM, koperasi, termasuk pedagang-pedagang pasar kaki lima. Banyak itu pelaku UKM yang ada di Indonesia ini hampir 60 juta. Kalau ini menjadi sejahtera 90% bahwa insya Allah Rakyat Republik Indonesia sejahtera dan negara kita kuat dalam orientasi bisnis. Nah itulah tujuannya bahwa partai UKM ini betul-betul dari bawah sampai ke. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sangat luar biasa dikasihkan oleh Yang Maha Kuasa bahwa pertemuan pada hari ini tanggal 29 17 Ramadan bulan berkah ini sangat luar biasa. Mohon maaf saya minta semua baik pendiri partai dengan pembina dan seluruh anggota partai dan semua DPW-DPW-nya di seluruh Indonesia. Pada hari ini saya lihat di grup kita sangat luar biasa bahwa memang selalu kalau mau berkembang terus terang. Mohon maaf ini Pak karena pernah saya sudah melewati batas keistimewaan selaku pengurus. Jadi memang selalu saya bilang bahwa kalau pistolnya polisi mungkin saya tidak takut, tapi yang saya takut pada waktu itu adalah pemimpinannya wartawan. Inilah juga yang memegangkan nanti insya Allah bahwa partai UKM ini terus terang Pak ya Pak pengurus. Saya minta terima kasih sekali oleh Pak Sekjen, sangat memang luar biasa bahwa dia pegang peranan penting. Namun pernah saya selalu mengkhawatirkan, tapi rupanya kekhawatiran itu sudah lewat. Jadi ini sebenarnya kita punya 13, ada santri UKM. Santri UKM ini diciptakan bersama Pak Kiai. Ketuanya semua Ajeng. Ajeng yang positif belum bisa hadir karena sibuk. Jadi ini saya kenalkan, aku perkenalkan satu-satu ya. Perkenalkan nama saya Ardianti Puspitasari. Terima kasih. Sebagai apa? Saya ketua barisan untuk milenial. Anak muda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya udah nggak asing ya. Nama saya Muhajir. Profesi saya tenaga medis. Saya di Jawa Tengah. Alhamdulillah kebetulan hari ini dengan waktu yang sama sedang mengadakan pertemuan konsolidasi di Jawa Tengah di Semarang. Juga jumlahnya cukup banyak karena di DPW Jawa Tengah adalah saya termasuk penasehat di situ dan sudah saya kumpulkan DPD masing-masing kabupaten. Bahkan sudah akan terbentuk setelah ini nanti untuk kecamatan. Saya mengambilnya ini sebagai Satgas Partai UKM nanti yang kami action pertama kali ketika kita sudah selesai di sini kita mengadakan pertemuan untuk pengurus Satgas sekaligus untuk seragam nanti sudah saya sepakati. Pertama, yang kedua mungkin hari ini Bapak Ketum yang Pak Kiai saya mohon dengan Bapak Ketum dan teman-teman untuk seragam batik kita sepakati ya karena pabriknya adalah di Jawa Tengah. Bapak Ketua kita, Ketua DPW kita Pak Sandio itu yang punya pabrik pencetakan batik. Dan kita sepakati untuk nanti seragam. Terus tidak panjang lebar nanti kita bisa diskusi lagi biar nanti teman-temannya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua Umum kita, Sekjen, Bendahara Umum dan semua saya partai dan yang nggak bisa disebut satu persatu. Jadi kata-kata itu adalah mantra. Saya ini dipercaya sebagai Ketua Umum UKM yang atas arahan dari Sekjen disuruh nulis setiap hari itu.
karena beliau berkeyakinan bahwa kata-kata itu adalah mantra. Karena aplikasi dari Partai UKM itu, kita yakin Partai UKM ini menjadi usaha kecil miliaran. Jadi bukan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Ketua, yang terhormat Bapak Pengurus, yang terhormat Gusdi. Perkenalkan, nama saya Gila Damayanti dari Ketua Sayap Disabilitas. Terima kasih banyak Gusdin sudah. Disabilitas itu apa sebenarnya? Oh, disabilitas adalah apa namanya, untuk kaum cacat ya, kita harus saling sayang kepada mereka. Kita satu bangsa Indonesia, harus kita sama-sama sederajat gitu, jangan ada perbedaan gitu. Walaupun mereka disabilitas harus kita sanjung, kita samaratakan dan kita gitu, harus kita berikan tempat gitu ya. Bapak Jokowi juga saya kampanye kemarin itu juga sangat-sangat memperhatikan kaum disabilitas gitu. Terima kasih Gusdin telah memberikan kami di Partai UKM, dan saya yakin Partai UKM akan terus berkembang dan berkembang. Amin. Ya. Untuk itu saya cuma berpesan ya, jagalah kekompakan gitu. Kita datang di Partai UKM ini dengan beberapa latar belakang ya. Jadi kalau yang udah merasa posisinya tertinggi, jangan yang rendah gitu ya. Jadi kita sama untuk Partai UKM ini supaya berjaya dan kuat itu, bisa maju ke parlemen insya Allah dan amin. Gitu, ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik kembali ya. Terima kasih. Ini juga disaksikan oleh ada 2 ketua DPW. Jadi pemilihan kita Pak Kiai bukan ditunjuk dari pusat. Ini ketuanya enggak, tapi ada inisiator atau syuroh, istilahnya majelis syuroh. DPW hadir di sini. Pak Patrick mana tadi? Pak Patrick kan sudah ngomong, tapi boleh memperkenalkan diri lagi sama Bu Tengku Tika Kartika dari DPW Riau. Nah, monggo Bu. Nah, sama Pak Patrick, ada 2 ketua DPW yang kebetulan hadir. Tapi yang lain. Terima kasih, saya diberi kesempatan, mungkin tidak panjang-panjang Pak Sekjen ya, karena waktu dia kan. Saya Tengku Kartika Sari Dewi, kebetulan saya dipercaya oleh ketum kita Bapak yang baik hati sebagai ketua di Riau. Kebetulan juga suami saya tadi Dewan Pakar Pak Teguh Yunis. Terima kasih sudah percayakan saya. Mudah-mudahan yang diamanahkan sama saya bisa saya jalankan. Alhamdulillah respon kami di Riau sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Itu saja yang saya sampaikan. Tidak bisa panjang-panjang, nanti yang lain juga bisa ya Pak ya. Ketum ya, yang penting Pak Ketumnya bagus. Untuk itu mungkin terima kasih. Saya sudah diterima dengan baik di sini. Mungkin itu saja kali Pak Ketumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Energik, cantik dan Messi milenial ya. 2, 3. Partai UKM. 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 Bangkit dan Daya. Sekali lagi Partai UKM. Bangkit dan Daya. Terima kasih teman-teman wartawan. Silakan duduk. Nah karena dari itu, karena Indonesia, kalau bahasa Candum itu adalah ibaratnya surga yang bocor, kemudian menetes dan tetesannya itu bernama Indonesia, maka kita harus berbangga menjadi bangsa Indonesia. Bapak-bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore kali ini kita akan kajian Ramadan yang bertema tentang kesejahteraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur dan kita patut bersyukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa karena kesempatan pada hari ini DPP bisa membuat suatu kegiatan DPP yang penting untuk ke depan, dan ini menjadi sejarah bagi DPP dan seluruh Indonesia Partai UKM. Untuk itu kami sebagai Ketua DPW DKI Jakarta sangat berterima kasih dan mensupport apa kegiatan yang berlangsung pada hari ini. Saya kira tidak panjang lebar yang akan saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada Pak Safruddin Budiman dan Ketua Umum dan semua yang hadir pada hari ini, dan kami sudah diberikan kepercayaan untuk DKI, dan kita, khususnya saya, harus menjaga itu, dan kedepannya kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak bisa banyak bicara Pak, karena ketua sama sekretaris dan pembina sudah bicara. Ya kan, cukup mengenalkan nama aja Pak ya. Jadi itu hanya itu yang bisa dibicarakan. Asal saya dari Riau Pak. Assalamualaikum. Salam. Jadi beliau yang jadi saksi, cek di Google, traffic kita lebih tinggi. Artinya kerja keras kita itu nggak main-main. Mari kita berdoa bersama-sama agar upaya kita ini mulai dari awal sampai akhir untuk bisa berbakti kepada nusa dan bangsa. Amin, amin, amin. Untuk bisa berguna kepada bangsa dan negara. Alhamdulillah sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa khususan ila sahabatul qadri khususan ila Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin kalimatin haqqin 'alaiha wa na'lamu wa amin Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbi shalli sadri wa lana uqdatan min lisani qawli Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya wa rahmatan wa Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Ya Qadil Hajat, Ya Qadil Hajat, Ya Qadil Hajat Allahumma ya adil sultan, Ya Qadil Hajat, Ya Qadil Hajat Ya Qadil Kharat, Ya Sallallahu, Ya Tawfiq, Hajatuna ilaika kathir, Ya hajati khusus Partai UKM. Moga-moga lolos verifikasi administrasi, lolos verifikasi faktual, lolos PT, dan banyak yang menjadi anggota dewan. Amin. Kawan-kawan pengurus pejuang yang niatnya adalah untuk berbakti nusa dan bangsa. Amin. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ladina, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ladina, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Dating. Ya, nah, gitu dia. Izin dong. Ya. Ntar dimatikan dulu, dimatikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada media, kawan-kawan media cetak dan elektronik termasuk online. Hari ini kami baru deklarasi Partai Usaha Kecil Menengah, disingkat Partai UKM, sebuah partai baru di era modern di tengah pandemi dengan keterbatasan. Kita membangun partai ini. Kita memiliki visi mewujudkan Indonesia bahagia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan kita memiliki basis politik para pelaku UKM, koperasi, termasuk pedagang-pedagang pasar kaki lima, dan komunitas media, komunitas perempuan, komunitas disabilitas, dan perempuan. Nah, selanjutnya akan saya perkenalkan ketua umum saya,
yang tadi sudah melakukan pidato politiknya, dan insya Allah ke depan kita akan lolos verifikasi, ikut mengikuti tahap verifikasi HAM, verifikasi KPU, dan doanya Pak Kiai tadi lolos PT Parliamentary Threshold. Amin. Monggo kepada Ketua Umum untuk bisa menyampaikan kepada media. Ya. Buka ya biar dengar suaranya. Terima kasih. Agak sedikit Pak. Syukur alhamdulillah baru kita ini umumkan tingkat nasional Partai UKM ini seluruh Republik Indonesia melakukan rapat pada hari ini ya hasilnya bahwa Partai UKM hampir sudah 32 provinsi. Kabupaten syukur alhamdulillah kita lihat bahwa Jawa Barat kemarin dia salurkan bantuan sebelum buka puasa bagi-bagi itu supaya bahwa Partai UKM ini kan harus kondisi sekarang melejit sampai di pelosok pedesaan, dan saya lihat bahwa terbukti Partai UKM ini anggota partainya sangat luar biasa, pelaku UKM semua termasuk pedagang kaki lima, tukang ojek, tenaga kerja. Kedua juga kita nanti bahwa Partai UKM itu memberikan saran terhadap pemerintah bahwa bagaimana Partai UKM ini memberikan masukan terhadap pemerintah bahwa pelaku UKM yang ada di Indonesia itu perlu diberikan identitas dari masing-masing provinsi atau masing-masing bupati dan kota supaya dia bisa betul-betul memperhatikan pelaku UKM yang ada, bahwa Republik Indonesia ini yang paling banyak itu pelaku UKM yang ada di Indonesia itu hampir 60 juta. Kalau ini menjadi sejahtera 90%, bahwa insya Allah rakyat Republik Indonesia sejahtera dan negara kita kuat dalam orientasi bisnis. Nah itulah tujuannya bahwa Partai UKM ini betul-betul dari bawah sampai ke atas. Ya kan, jadi marilah kita bahwa baik orang kaya maupun pemerintah yang ada di Indonesia ini mempunyai kelebihan uang, marilah kita menjadikan anak angkat terhadap pelaku-pelaku UKM yang ada. Karena pelaku UKM yang ada itu bukan untuk sektor untuk memperkaya diri sendiri, tetapi untuk membangun dirinya untuk kehidupannya akan datang. Jadi saya minta seluruh anggota partai, apabila kita sudah bergabung yang ada nanti Partai UKM, saya minta kepada seluruh partai UKM bahwa kurangi berpolitik, tingkatkan pemahaman politik, tekuni usahanya untuk melanjutkan kehidupan keluarga masing-masing. Insya Allah itulah tadi penyampaian saya dalam rangka tentang menyangkut masalah UKM. Mudah-mudahan partai UKM kita ini lolos klasifikasi dari KPU, dan kedua kita bantu serta tergantung dari medianya untuk mempromosikan bahwa partai kita ini sangat luar biasa, bukan dari atas tapi kita dari bawah sampai ke atas. Mudah-mudahan tercapai kita punya tujuan bagaimana mampu kita mesejahterakan masyarakat pelaku UKM yang ada di Indonesia. Saya minta juga kepada ketua partai yang ada di Indonesia, berdirinya Partai UKM jangan dijadikan tandingan tidak sehat, tapi dijadikan partner untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Republik Indonesia. Terima kasih. Apakah udah ini ke berapa provinsi udah terbentuk Pak? Ya, itu tadi saya sudah bilang bahwa sudah menjurus 32 provinsi yang ada di Indonesia. Pak, misi ke depan di mana Bang? Ya, justru itu tadi saya bilang mengatakan bahwa misi ke depan kita ini betul-betul memberikan motivator terhadap pengusaha kecil yang ada supaya partai kita ini bisa dilirik oleh partai-partai yang lain, partai-partai juga yang mendukung bagi kita punya program, mendukung kita punya, kan kita ini partai motivator memberikan semangat pelaku UKM yang ada. Iya kan, jadi bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana usahanya bisa lanjut untuk ke depan, karena kita terus terang membangun desa menata kota, ya, jadi itu tujuannya kita. Enggak. Targetnya 2024. Insya Allah bahwa kita ini bisa mencapai hampir 30% ya, Pak Ketua. 15 juta. Minimal 10 juta, 2 digit. Pak, artinya ini kan UKM menengah ke bawah Pak, khusus di wilayah Jawa Barat. Ya. Program apa sih Pak untuk kedepannya nih? Ya itu tadi bahwa kita ini motivator memperdayakan UKM yang ada. Kita mungkin ada seminar-seminar, kita juga lagi bentuk salah satu ya lagi kader-kader untuk pengusaha. Nah, kemungkinan ada nanti kita punya grup membentuk fungsi UKM yang ada, karena kita terus terang
cintai produksi dalam negeri 9, ya kan, satu produksi dari luar negeri, 9 produksi kita yang dicintai oleh rakyat Republik Indonesia. Untuk di Jawa Barat sendiri apakah ada koperasi, Pak? Saya rasa bahwa Jawa Barat ini kan sudah berbagai pelaku UKM yang ada dan koperasi, makanya itu tadi saya minta bahwa seluruh masjid yang sudah mempunyai kelebihan uang, marilah kita bentuk koperasi syariah supaya bisa pelaku UKM bisa meminjam kepada masjid-masjid yang ada untuk bagi hasil. Nah, ini yang harus kita tunjukkan untuk partai UKM yang ada. Harapannya, Pak, untuk kedepannya, Pak? Insya Allah bahwa harapan kita ini bahwa bagaimana rakyat kita ini melihat partai bahwa partai UKM betul-betul sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah udah Saya rasa prosesnya untuk Kementerian Koperasi itu karena dia memang bidangnya dari UKM, maka kita ini membantu negara seiring dengan pemerintah bagaimana supaya kita betul-betul jangan dilihat sebelah mata saja, harus betul-betul fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku UKM yang ada di Indonesia. Dan juga program Jokowi memang sudah ini bantuan kepada UKM seluruh Indonesia 174 miliar. Coba bayangkan gitu, sangat luar biasa. Triliun ya. Triliun kan. Jadi saya rasa bahwa Bapak Presiden kita ini sangat luar biasa memperhatikan pelaku UKM yang ada selama pandemi ini. Terima kasih. Untuk kedua Dewan Pakar, sejauh ini persiapan untuk kedua Dewan Pakar untuk ke depan strategik perpolitikan bagaimana, Pak? Ya, yang sudah dibicarakan oleh Ketua Umum lebih kurangnya di situ. Nanti berlanjutnya nanti. Spesifiknya bagaimana strategi Bapak ke depannya untuk mengarahkan partai UKM ini, Pak? Insya Allah kalau diizinkan Allah SWT, kita adakan kebersamaan untuk membangkitkan UKM, usaha kecil menengah yang ada. Nah, dengan itu Ketua telah berbicara masalah 170 triliun itu yang 185 triliun itu yang dibicarakan. Didorong lah. Oke ya, cukup ya. Cukup itu aja. Terima kasih teman-teman media. Mohon maaf, minta telepon bisa dihubungi nanti. Ya boleh. Boleh nomornya 081 08